Mohon perhatian UKS Unit Kesenian Siswa Yayasan Pendidikan Islam Al-Miftahudin mempersembahkan kabaret Lutung Kasarung. Dan inilah Muhammad Ridwan sebagai Guru Minda, Leni Hatisa sebagai Ratu, Rana sebagai Purbasari, Rani Padilla sebagai Purbararang, Abdul Mupahir sebagai pengawal, Hilman sebagai Indrajaya, Widiatullah sebagai Wirende, Rustini sebagai juri 1, Wiwi Rustiwi sebagai juri 2, Agis sebagai teman lutung, Irod sebagai teman lutung 2, Suji sebagai ajudan. Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Pasir Batang, yang dipimpin seorang ratu yang adil dan bijaksana. Ia pun memiliki 2 orang putri yang sangat cantik dan jelita. Mereka adalah Putri Purbasari, si bungsu, dan Putri Purbararang, si sulung. Suatu hari sang ratu merasa risau karena sampai saat ini belum menemukan pewaris tahta yang tepat untuk menggantikannya. Mau tahu ceritanya? Kita langsung menuju ke TKP. Wahai ratu yang baik, janganlah risau. Sudah saatnya kamu beristirahat. Tinggalkanlah istana dan berikanlah tahta itu kepada putri bungsu Purbasari. Duh Gusti, umurku sudah lanjut usia, tapi sampai detik ini belum ada anakku yang pantas untuk mewarisi dan meneruskan kerajaan ini. Pengawal, pengawal, pengawal! Hamba Gusti Ratu. Pengawal, panggil anak-anakku Purbasari dan Purbararang. Bawa mereka ke hadapanku sekarang. Kapan Gusti Ratu? Sekarang lah, masa lebaran haji. Makanya sekolah di Miftahudin supaya kamu pinter. Naik apa saya ke sana Gusti Ratu? Terserah kamu, mau naik bayawak juga boleh. Baik Gusti Ratu, hamba berangkat. Hormat kami, Ibunda. Bangunlah, wahai putri-putriku. Hari ini telah Ibunda tetapkan bahwa yang akan mewarisi tahta kerajaan ini adalah Purbasari. Mohon ampun Ibunda, apakah sebaiknya yang menjadi ratu dan yang mewarisi tahta kerajaan ini adalah Kakanda Purbararang? Karena ia lebih pantas dibandingkan Ananda. Mohon ampun Gusti Ratu, benar yang dikatakan Purbasari bahwa Purbararanglah yang lebih pantas dibanding Purbasari. Tidak, Purbasarilah yang lebih pantas. Ibunda percaya bahwa Purbasari bisa menjadi teladan bagi rakyatku di kerajaan ini. Apakah kau tidak merasa keberatan Purbararang bila Purbasari menjadi ratu di istana ini? Apa-apaan ini? Ibu, kenapa si kecil ini yang menerima tahta? Bukan aku. Ibu tidak adil. Seharusnya anak pertamalah yang berhak memakai mahkota itu. Kerajaan ini pasti akan mendapatkan kutukan karena tidak menjalankan aturan sebagaimana mestinya. Kalian sungguh kejam. Betul Ibunda, seharusnya kakaklah yang menerima tahta ini, bukan aku. Kakaklah yang pantas untuk meneruskan kerajaan ini. Justru karena kemuliaan hatimu itu, aku memilihmu, anakku.
kau pasti akan menjadi pemimpin yang baik dan dicintai oleh rakyat. Terima kasih Ibunda. Ibunda terlalu memuji. Saya khawatir Ibunda akan kecewa jika nanti saya tidak sesuai dengan harapan Ibunda. Oh ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Pada keesokan harinya, Putri Purbararang mengajak tunangannya, yaitu Pangeran Indrajaya, untuk menemui dukun pelet nomor wahid, Nyi Ronde, untuk menyingkirkan Putri Purbasari, adiknya. Kang Mas, aku sudah muak dengan Purbasari. Aku akan buat perhitungan dengannya. Bagaimana caranya? Kamu ini jangan seperti itu. Dia kan adikmu sendiri. Salah dia sendiri jadi penggantinya ibu. Terus? Terus. Lo kira gue tukang parkir? Rumah siapa ini? Nyi Ronde. Kamu tahu? Kue yang bentuknya bulat ditaburi biji wijen itu. Onde-onde. Ada apa kalian kesini? Maafkan kami Mbah. Ini calon suami saya. Maaf tidak bermaksud menyepelekan Mbah. Mbah, kalian kira aku dukun santet pakai manggil mbah? Panggil aku madam. Baik madam, kami kesini mau Cukup. Aku sudah tahu. Begini madam, saya ingin membuat tahta kerajaan yang jatuh ke tangan Purbasari berpindah kekuasaan kepadaku. Oh, gampang. Ada mbah dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kami temulu tebah dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Setan gede, setan bandel, setan kumbang, setan setan semua yang namanya setan. Jangan ganggu ya, jangan suka mengganggu. Pergilah kau setan, jangan ganggu. Apa itu madam? Bodoh. Ini tuh sprite dicampur baygon, ditambah paramek dicampur angin lada. Wow! Ini tuh ramuan buat kalian berikan pada Purbasari. Apa ini manjur madam? Kalian percayakan saja padaku. Terserah Mbah saja, bagaimana enaknya. Yang penting Purbasari bisa pergi dari istana. Pergi saja kau pergi, tak usah kembali. Percuma saja kini hanya mengundang perih. Cukup tahu ku dirimu, cukup sakit ku rasakan kini. Wahai Adinda, ini hadiah dariku agar kamu selalu sehat untuk memimpin kerajaan ini. Terima kasih Kakanda. Silahkan diminum Adinda. Jangan lupa baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khabaisi. Lo kira mau masuk mall? Masuk WC kali. अपने ही अपनों के बन बैठे दुश्मन है, विधि का ये कैसा विधान है। Tidak. Kenapa dengan mukaku? Kenapa mukaku merah-merah seperti dicium lege? Ada apa dengan wajahmu, putriku?
Padahal selama ini kamu tidak alergi dengan apapun. Apa mungkin kamu salah makan? Apakah kamu makan congcorang? Simut? Ikan racun? Tidak, Ibunda. Aku juga tidak tahu. Pasti ini kutukan. Iya, kutukan. Karena Ibunda tidak mendengarkan peringatan aku kemarin. Bagaimana pengawal? Maaf Gusti Ratu, saya juga tidak tahu apa yang membuat Tuan Putri seperti ini. Kalau tidak segera ditindaklanjuti, ini bisa menimbulkan aib dalam kerajaan ini dan bisa menyebabkan keruntuhan. Karena kerajaan ini dipimpin oleh seorang putri yang buruk rupa. Apa kata rakyat? Terus, satu-satunya cara hanyalah ibu harus mencabut keputusan kemarin dan menyerahkan tahta kerajaan ini kepadaku. Bagaimana pengawal? Mungkin itu jalan yang terbaik. Cintaku terbaik untukmu meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Bagaimana dengan Purbasari? Ibunda, Ananda tidak ingin bila Purbasari masih tinggal di istana ini, karena dikhawatirkan penyakitnya akan menular kepada seluruh rakyat ini. Betul yang dikatakan Purbararang Gusti Ratu. Apakah Gusti Ratu ingin semua rakyat tertular dengan penyakitnya yang aneh itu? Asingkan saja ia ke hutan. Purbasari putriku, Ibunda tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin kau akan Ibunda asingkan sementara ke hutan, karena Ibunda pun tak kuasa bila melihat rakyat kita menderita, seperti yang dikatakan Purbararang dan Indrajaya. Maafkan Ibunda putriku, Ibunda sungguh minta maaf. Maaf, ku telah menyakitimu, ku telah kecewakanmu, bahkan ku sia-siakan hidupku. Tidak apa-apa Ibunda, Ananda ikhlas bila harus meninggalkan istana. Ananda siap tinggal di hutan. Mohon doanya Ibunda. Pengawal, bawakan keranda. Hah? Keranda? Beca maksudnya, bawa putriku ke hutan. Baik Gusti Ratu. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, coba bawa saya. Tuan Putri, bersabarlah. Jadikan pembuangan ini sebagai kesempatan Tuan Putri untuk berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pengawal, akan selalu kuingat petuahmu itu. Jangan khawatir Gusti Ratu, aku akan sering kemari dan mengirim persediaan makanan seperti gegetuk, pais bakatul, jeung pista rasa oncom. Terima kasih pengawal. Terima kasih cinta untuk segalanya kau berikan lagi kesempatan itu. Di tempat lain, tepatnya di Kahyangan, ada seorang dewa muda yang tampan yang bernama Guru Minda. Telah melakukan kesalahan sehingga dikutuk turun ke bumi oleh dewa senior, tetapi tidak dalam wujud manusia, yaitu dalam wujud binatang yang berbentuk lutung. Maka lutung tersebut dinamakan Lutung Kasarung, yang kemudian dipanggil Si Utung. Si Utung berjalan ke sana kemari, hingga pada suatu hari dia melihat seorang putri yang tidak begitu cantik sedang bermain dengan para binatang di hutan. Berlarian mengejar binatang dan selendangnya pun terjatuh. Dia mengintip waktu Purbasari main. Selendangnya diambil oleh Si Utung. Aduh, siapa yang mengambil selendangku? Si kelinci mana mungkin bisa mengambil selendangku?
Tolong! Tolong! Siapa yang mengambil selendangku? Ngakulah! Lagian, siapa manusia yang mau menghuni hutan ini selain aku? Sembara, sembara, siapa yang menemukan selendangku? Kalau perempuan akan kujadikan saudara, kalau laki-laki akan kujadikan suami kedua. Wahai! Tiba-tiba si Utung mengembalikan selendang Purbasari. Waktu berlalu, hubungan antara Purbasari dan si Utung semakin akrab. Sementara itu, di kerajaan Keangkara Murkaan semakin merajalela. Purbararang semakin bertindak sewenang-wenang. Bentuk maksiat gencar di setiap pelosok, termasuk hura-hura di kalangan pemuda. Hai ajudan! 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 Apa yang telah terjadi di hutan? Mengapa sangat menjadi buah bibir warga? Emang bibir bisa berbuah ya? Pribahasa. Oh, anu Tuan Putri, hutan kini menjadi Taman Jamban Salaka. Ada danau yang sangat indah di sana. Belum lagi pimpinan seekor lutung yang sangat menyeramkan. Lutung itu menyebabkan kami tidak berani memasuki taman itu. Apa kau yakin? Saya yakin Tuan Putri, sudah banyak rakyat yang pergi ke Jamban Salaka tersebut dan mereka bertemu dengan seekor lutung. Mereka diserang sehingga mereka takut untuk pergi dan para warga juga dilarang untuk pergi ke sana. Jangan pergi-pergi lagi. Aku tak mau sendiri. Temani aku untuk sebentar saja, agar aku tak kesepian. Pengawal, aku semakin tak mengerti dengan semua yang telah dilakukan oleh Purbararang. Kerajaan jadi kacau balau. Oh iya, pengawal, kamu sudah menjenguk Purbasari belum? Belum Gusti Ratu, sejak 250 tahun yang lalu hamba belum pernah mengunjunginya lagi. Tolong kamu jenguk dia. Mungkin dia membutuhkan bantuan. Kapan Gusti Ratu? Tahun depan, ya sekarang lah. Dan bawa pulang pagi ini. Pagi telah pergi, mentari tak bersinar lagi. Entah sampai kapan ku mengingat tentang dirimu. Kasihan sekali gadis itu. Ia pasti cantik jika kulitnya tidak bentol-bentol. Itu juga bentolnya merah, kuning, hijau di langit yang biru. Dan sepertinya ada yang tidak wajar dengan penyakit gadis ini. Iya ya, kasihannya dia. Betul. Coba aja kalau dia tidak bentol-bentol, pasti mukanya cantik kayak Nagita Slavina. Cantik memang aku akui, usia muda pun ia miliki. Tung, kamu harus menolongnya buat putri itu sembuh dari penyakitnya. Iya Tung, gunakan kekuatan kamu. Aku nggak bisa. Sekarang aja aku jadi lutung. Tapi tenang saja, aku punya ide cemerlang. Mencang, kinclong, kurilap, kuridoy, asoy. Putri Purbasari kemudian menuju sungai untuk membersihkan diri. Tiba-tiba terdengar suara dari langit. Purbasari, sebelum kamu mengerjakan apapun, berdoalah. Sebelum kamu makan, berdoalah. Sebelum kamu kerja, berdoalah. Sekarang kamu cuci muka dan basuhlah kedua tangan dan kakimu. Berdoalah, semoga itu bisa menyembuhkan semua penyakitmu. Bismillahirrohmanirrohim.
Alhamdulillah, mukaku sudah sembuh. Terima kasih Tuhan. Tung, lihat dia sudah sembuh kembali. Wow, cantiknya. Kayak bidadari turun dari tangga kandang ayam. Udah. Dia mendatangi kita. Tuan Putri sudah sembuh sekarang. Tuan Putri cantik sekali hari ini. Iya pengawal. By the way, ada urusan apa pengawal datang ke sini? Apakah keadaan ibunda baik-baik saja? Kerajaan juga baik-baik saja kan? Saya datang ke sini atas perintah dari ibunda Tuan Putri. Beliau sedang sakit. Beliau sangat mencemaskan Tuan Putri. Semenjak Tuan Putri diusir dari kerajaan, beliau sakit-sakitan. Keadaan kerajaan pun kacau balau. Terus? Baginda Ratu berharap Tuan Putri berkenan untuk kembali lagi ke istana. Untuk apa pengawal? Untuk apa? Untuk apa cinta tanpa kejujuran? Untuk apa cinta tanpa perbuatan? Tak ada artinya. Apakah mereka akan menerimaku, terutama kakakku? Sebenarnya aku udah nyaman di sini. Aku juga punya banyak teman, tetapi aku kangen banget dengan ibunda ratu dan makanan kerajaan, apalagi seblak Jodha. Oke lah, aku akan ikut pulang ke istana. Kenapa Tung? Kamu kecewa denganku? Tenang, aku akan mengajakmu ke istana. Aku dulu pernah berjanji, siapapun yang menemukan selendangku akan kujadikan pendamping hidupku. Akan kupenuhi janji itu. Tidak Putri, kamu pergi saja ke istana. Aku di sini dengan teman-temanku. Kasihan teman-temanku, nanti mereka kesepian. Kamu pulang saja ke istana. Nanti jangan datang ke sini lagi ya. Jangan datang lagi cinta. Bagaimana aku bisa lupa? Padahal kau tahu keadaannya. Kau bukanlah untukku. Ibunda, aku minta untuk diadakan sayembara. Pemenangnya akan menerima kekuasaan atas kerajaan. Sedangkan yang kalah harus dihukum push up 1000 kali. Terus membersihkan WC yang ada di istana ini sampai bersih. Sampai tidak ada kuman yang tersisa. Oke, aku menyetujuinya. Selamat datang di kontes kecantikan. Kontes perlombaan. Oh, salah ya? Ulangi. Oke, kamera ulangi. Siap? Roll in action. Selamat datang di kontes perlombaan. Oke, hari ini kita akan menyaksikan penampilan dari kontestan sebelah kiri kita, Purbararang. Dan di sebelah kanan kita, Purbasari. Perlombaan pertama, menari. Peraturannya, barang siapa yang mendapatkan tepuk tangan terbanyak dari penonton, dialah pemenangnya. Marilah kita sambut. Inilah penampilan dari Purbararang. DJ Bonbon Remix. Stop. Memalukan sekali penampilan kalian. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya, Purbasari.
Penonton, sekarang kita tentukan siapa dance yang terbaik. Tepuk tangan terbanyak akan menentukan pemenangnya. Tepuk tangan untuk Putri Purbararang. 1000 orang. Tepuk tangan untuk Putri Purbasari. Wow, amazing. 107.000 orang. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Saya putuskan Putri Purbasari yang memenangkan babak pertama. Gara-gara kamu Indrajaya. Perlombaan babak kedua yaitu menyanyi. Hah, sejak kecil aku sudah terbiasa menyanyi. Awas Purbasari, kali ini habislah kau. Baiklah, kita mulai perlombaan babak kedua. Ini dengan penampilan pertama yaitu Purbararang. Kerja ada berbagai kuda, sampai lupa orang tua. Oh hati terasa durhaka, maksud hati bahagiakan orang tua. Wow, suaranya merdu sekali. Dan berikutnya penampilan dari Putri Purbasari. Abalanku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus sebalan hijau adar. Stop. Kau mencuri hatiku, hatiku. Stop, kau mencuri hatiku. Wah, skor antara Purbararang dan Purbasari akhirnya berimbang seri. Kira-kira bagaimana ya kita memutuskan pemenangnya? Seorang ratu haruslah memiliki pasangan yang bisa dibanggakan. Apa kata negara tetangga jika suami ratu buruk rupanya? Sabar Putri, biarkan ia bahagia sejenak. Nanti kita lihat apakah setelah ini dia bisa tertawa. Hei Purbasari, kali ini kau kalah. Semua pasti setuju kalau pasanganku jauh lebih tampan dibanding lutungmu itu. Tunggu Putri, aku sudah berjanji untuk selalu menolongmu. Tapi kali ini aku tidak bisa menolongmu. Kecuali apa, Tung? Kecuali Putri menerima aku sebagai pasangan sejatimu. Tidak ada yang lebih pantas menjadi pasanganku selain kamu, Tung. Di saat semua memalingkan muka karena jijik melihatku, kau satu-satunya yang mau menemaniku. Kamu yang selalu membuat aku bahagia. Bahagia, kau telah terlahir di dunia, dan kau ada antara miliaran manusia, dan ku bisa dengan radarku menemukanmu. Oh bahagia. Utung, di mana kamu? Utung, di mana kamu? I can hear you, but I won't. Some look for trouble, while others don't. There's 1,000 reasons I should go about my day and ignore your whispers, which I wish would go away. Oh,
Siapa yang kau cari, Putri? Utung, di mana dia? Di mana? Di mana kamu? Inilah aku, si Utung. Apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mungkin ku mau memaafkanmu kembali demi cinta yang ada di hatiku, meloloskanmu dari kata pisah. Mungkin sang fajar dan sayap-sayap burung patah menyaksikan kita berseteru, selalu tak pernah damai. Mungkin cintaku terlalu kuat dan menutupi jiwa yang dendam akan kerasmu, sehingga kita bersama. Hei pemuda tampan, jangan main-main. Sebaiknya kau keluar dari lapangan ini. Aku akan segera menghukum Pancung Purbasari karena dia telah kalah dalam perlombaan ini. Baiklah, aku perkenalkan diriku. Namaku Guru Minda. Aku adalah seorang dewa yang sedang dihukum dan diperintahkan untuk turun ke bumi. Kutukan itu akan luntur jika ada seorang gadis yang benar-benar tulus menerimaku sebagai pasangan sejatinya. Nah, sekarang pilihlah siapakah yang lebih tampan dan gagah. Apakah Pangeran Indrajaya atau aku? Serentak sorak-sorai dari rakyat menyerukan namanya dan menunjuknya. Artinya Putri Purbasari memenangkan lomba tersebut. Putri Purbararang kalah. Rakyat semuanya berseru-seru meminta Putri Purbararang dihukum Pancung. Putri Purbararang terduduk lemas. Ia menangis menyesali kesombongannya. Disadarinya saat ia benar-benar tersudut, tak ada seorang pun yang sudi menolongnya. Maafkan Kakanda Purbasari. Kakanda sudah membuat kamu menderita. Kakanda pantas untuk menerima hukuman dari kamu. Aku tidak akan menghukum kakakku sendiri. Kakak boleh tetap menjadi ratu, asalkan kakak berjanji akan memimpin rakyat dengan sebaik-baiknya. Kau memang sangat baik hati. Setelah semua kejahatan yang aku lakukan, kau memang dengan mudah memaafkanku. Kaulah yang seharusnya menjadi ratu. Aku sekarang sadar mahkota ini lebih pantas berada di kepalamu. Maafkan aku. Dari sejak dulu, aku sudah memaafkanmu, Kakanda. Maafkan saya pula, Purbasari. Maafkan bila ku tak sempurna. Cinta ini tak mungkin ku jaga. Ayat-ayat cinta bercerita cintaku padamu. Bila bahagia mulai menyentuh, seakan ku bisa hidup lebih lama. Namun harus ku tinggalkan cinta ketika ku bersujud. Semua senang, semua bahagia, dan kisah ini pun berakhir bahagia. Demikian persembahan kabaret Lutung Kasarung Ribon dari unit kesenian siswa UKS Yayasan Miftahudin. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keinginanku datang, kasih bukan
sekedar cinta, pengorbanan cinta